Hai guys, ketemu lagi bersama Raka Jana dan kali ini aku bakal share ke kalian atau bisa dibilang review lah salah satu aplikasi yang memang sangat memorable buat aku, yaitu Sketchbook. Oke, nah ternyata dari komen-komen yang aku baca di channel YouTubeku banyak banget ternyata yang belum tahu atau memahami fitur-fitur yang ada di Sketchbook. Maka dari itu hari ini di video kali ini aku bakal review dan juga bahas satu persatu toolsnya. Oke, tapi sebelum lanjut, seperti biasa, ritualnya kalian tahu dong. Harus subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Thank you. Oke guys, seperti yang aku bilang di awal tadi, sekarang kita akan mereview atau kenalan dengan tools apa aja yang ada di Sketchbook. Nah, aplikasinya aku sudah download dan memang sudah aku gunakan dari lama banget, dari zaman kuliah. Jadi ini dia yang ada icon pensilnya yang warna orange. Kita klik dulu guys. Dan by the way, seperti biasa, aku padahal udah rekaman hampir jam 2 pagi nih guys, tapi masih banyak mobil yang lalu lalang, mohon maklum. Dan mudah-mudahan ini rekamannya oke nih, karena udah agak sedikit oleng jam segini ya. Oke, kembali ke topik, kita review aplikasi Sketchbook. Nah, di sini hal pertama sebelum kita mengenal toolsnya lebih jauh gitu ya, kita belajar buat dokumen dulu guys. Jadi caranya adalah tekan icon plus ini, kemudian kalian bisa tekan ini new sketch kalau kalian mau langsung buat kertas baru, atau kalau kalian mau import dari galeri silahkan bisa di sini. Ini ada option-optionnya juga. Di sini aku bakal pilih yang new sketch. Terus di sini ada option juga. Optionnya adalah kalian mau membuat kertas custom sesuai ukuran yang kalian inginkan atau yang sudah disediakan oleh Sketchbook. Di sini udah banyak banget nih, ada A4, A5, wah banyak gitu. Cuman di sini aku bakal gunakan yang ini, yang custom, yang ukuran 4000 kali 4000 pixel. Kalau udah ya udah, tinggal di create. Oke, di sini terlihat sangat putih banget ya, nggak tahu aku di layar kalian. Supaya lebih baik atau adem, kayaknya kita ubah dulu nih backgroundnya supaya agak sedikit gray. Oke. Nah, segini kayaknya oke. Nah, seperti yang kalian lihat di sini secara tampilan sebenarnya Sketchbook itu oke banget ya. Tampilannya itu oke banget. Di sebelah kiri ada susunan brush, di atas ada untuk editing, di kanan itu ada layers. Kita akan mulai dari yang kiri. Nah, di sini kalian bisa lihat banyak sekali susunan brush yang bisa kalian gunakan, mulai dari brush inking, pensil, airbrush, penghapus, bahkan ada charcoal. Tapi nggak cuma ini doang guys brushnya, ada banyak. Kalau kalian mau lihat tinggal tekan di sini guys. Nah, di sini klik yang bagian kiri, otomatis akan muncul banyak sekali option brush yang ada di sini. Jadi kalian silahkan explore. Kalau aku sendiri sih biasanya pakai yang ini guys, pakai fountain pen. Jadi brush ini aku sering gunakan untuk buat inking. Bentar ya, kita rubah dulu warnanya jadi hitam. Nah, ini dia. Jadi sering banget aku gunakan untuk buat inking. Kemudian ada juga brush pensil. Ini banyak nih, ada 4H, 3H, 5B, 6B banyak. Kalian bisa coba nanti. Nah, jadi benar-benar kalau kalian lihat nih teksturnya nih pensil banget. Jadi aplikasi ini sampai detik ini pun masih aku gunakan walaupun nggak sering. Dan berita bagusnya, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk di Android. Berbeda dengan Procreate kan hanya bisa di iOS gitu kan. Sedangkan kalau si Sketchbook ini bisa kalian gunakan di Android. Oke. Terus ada juga ini, aku lupa sebutin tadi, ada Dussel. Jadi Dussel ini atau Smooth Pen ini tuh biasanya digunakan untuk ini, supaya kalian bisa ngeblend garis yang kalian punya. Nah, jadi ini bisa digosok-gosok gini guys. Cocok untuk membuat gambar realis. Oke, atau gambar-gambar 3D gitu guys. Tuh. Jadi enak banget tools ini. Kemudian ada penghapus, sesuai namanya fungsinya untuk menghapus. Ada dua sih di sini. Ada yang sedikit soft, ada yang solid. Terus di sini seperti yang aku bilang ada juga kayak charcoal gitu guys. Nih. Kalian silahkan dieksplor nanti, oke? Nah, kalau ada yang tanya nih, Bang kok itu bisa bunyi gitu sih iPad-nya?
Nah ini aku pakai screen guardnya yang tipe paper-like. Jadi paper-like itu maksudnya teksturnya seperti kertas. Dulu aku beli di mana ya? Aku beli di Shopee guys. Kalian cari aja screen guard paper-like. Oke. Nah, yang brush udah. Sekarang kita lanjut ke sini. Aku mau kasih tahu di sini brushnya juga bisa kalian custom. Nih, jadi di sebelah kanan dari option brush itu banyak sekali pilihan untuk kalian bisa custom brush. Cuman nggak akan aku jelaskan di sini karena ya video ini khusus untuk review. Jadi pengenalan alat gitu ya. Jadi mungkin di video lain lah kita bahas gimana cara setting brush di sketchbook. Terus di sketchbook itu banyak sekali tools sebenarnya yang double guys. Sebenarnya nggak perlu ada tools itu, cuman dibikin double. Aku juga nggak paham dengan aplikasi ini. Misalnya ini nih, di sebelah kiri selain brush juga ada ini. Nggak terlalu kelihatan sih kalau di layar. Jadi fungsinya ini untuk membuat atau merubah ukuran brush. Misalnya brush ini, misalnya brush ini ukurannya segini. Kalau kalian mau buat lebih kecil, tinggal dibawa ke bawah. Otomatis dia akan kecil, tuh sesuai keinginan. Terus di bagian sini, ini ada fungsinya untuk membuat opacity gitu. Jadi kalau kalian pengen garisnya lebih transparan, kalian tinggal kecilkan sehingga garisnya akan lebih transparan. Kita buat tebal dulu. Nah, mungkin kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi garisnya itu menjadi lebih transparan. Tuh, dia akan ngeblend gitu guys. Oke, tapi di sini pun bisa guys. Di tools yang ini pun bisa. Jadi kalau kalian pengen membesarkan opacity, kalian tinggal tarik ke atas. Kalau mau memperkecilkan, tinggal ditarik ke bawah. Sama aja fungsinya dengan ini. Begitu pula kalau mau membesarkan ukuran brush, tinggal bawa ke kanan. Ukuran brushnya akan besar. Kalau mau diperkecil, tinggal dibawa ke kiri gitu. Jadi sebenarnya fungsinya sama. Terus kalau kalian agak ribet melihat tools ini ada di kiri, kalian bisa pindahkan ke kanan. Jadi sesuai keinginan. Oke. Nah, di bawah icon brush ini ada fitur untuk merubah warna. Kalian tinggal klik di sini kalau kalian pengen rubah warna yang kalian pengen gitu. Oke. Selanjutnya kita pindah ke atas dulu aja deh. Di atas itu ada fitur undo dan juga redo. Undo itu misalnya kalau kalian lagi ngegambar nih. Misalnya kalian lagi ngegambar, terus kalian pengen, wah kayaknya salah nih, kayak pengen diulang biar nggak perlu menghapus, kalian tinggal tekan ini nih, tombol undo. Oke. Tapi kalau kalian, wah kayaknya lebih bagus yang tadi deh, kalian pengen balikkan lagi, ya udah kita tinggal tekan redo, dia akan balik lagi. Terus di sebelah fitur undo dan redo itu ada selection, fungsinya untuk memilih beberapa part atau sebagian part yang pengen kalian pilih gitu ya. Contoh misalnya di sini aku bakal select beberapa bagian untuk aku pindahkan. Jadi optionnya banyak di sini. Kalau yang paling sering aku gunakan ya ini, lasso. Kalian tinggal select buat lingkaran seperti ini. Kalau kalian mau memindahkan, tinggal ditekan ini guys. Nah, ini tinggal kalian geser. Oke. Di sini juga bisa apa ya, kayak di flip kayak gini. Tuh, dia jauh sih. Jadinya jauh banget tuh ke sana. Terus kalau ini juga flip nih vertikal. Yang ini fungsinya ngeflip vertikal, guys. Oke, yang ini fungsinya itu kayak ngeflip horizontal. Terus kalau ini rotate. Tuh, rotate, oke. Nah, terus di sebelah selection dan juga moves itu ada paint bucket. Jadi fungsinya ini untuk ngefill warna, untuk memasang warna guys. Jadi aku contohkan. Sekarang kita akan buat lingkaran dulu. Pastikan tidak ada garis yang terputus. Sekarang kita akan coba warnai. Nah, pastikan toleransinya ini itu di angka yang besar supaya garisnya itu solid guys. Kita coba ya, kita coba fill dulu. Nah, dia ini garisnya solid. Berbeda kalau seandainya kalian membuat garis nih, atau membuat atau pengen memasang warna tapi toleransinya itu di angka yang kecil.
kita bawa ke angka yang kecil misalnya. Sekarang kita akan coba warnai. Nah, dia kan ada garis-garis putih seperti ini di pinggirnya. Mungkin banyak sekali yang mengalami problem seperti ini ya. Di sini nggak hanya garis atau membuat warna solid, tapi bisa juga untuk gradients. Kita coba ya membuat gradients. Nah, kita tinggal tekan Paint Bucket, kita pilih ini option yang linear. Nah, jadi ini bisa membuat gradasi seperti ini. Oke. Nah, jadi banyak sekali tools yang bisa kalian explore di sini. Selanjutnya di sebelah Paint Bucket itu ada ini, ada guides atau penggaris. Nah, di sini ada banyak option guys. Kalau kalian pengen penggaris yang lurus seperti ini, kalian tinggal pilih ini, dan ini bisa dipindah-pindahkan seperti ini. Kita buat garis lurus. Nah, jadi sangat gampang menggunakannya. Kalau mau garis lengkung, tinggal cari yang lengkung. Ini juga bisa di custom kelengkungannya. Oke, terus ada yang lingkaran. Kalau kalian pengen lingkaran, nah ini juga bisa diatur mau seperti apa bentuk lingkarannya. Oke. Selanjutnya ini aku hapus dulu guys. Aku hilangkan dulu biar rapih. Di sebelahnya ada Symmetry Tools. Ini tools favorit banyak orang karena bisa menggambar di kedua sisi di saat yang bersamaan. Jadi ini tools favorit banyak orang, termasuk aku. Nah, jadi ini bisa menggambar di sini guys. Jadi kita lebih cepat dalam menggambar atau lebih efektif gitulah. Terus nggak cuma di dua sisi, tapi bisa 4 sisi seperti ini, kuadran. Kalau kalian mau buat gambar apa misalnya, jadi bisa nih langsung 4 sisi. Nah, di sini nggak cuma 4 sisi, bisa juga membuat mandala. Oke. Kita coba ya, mandala. Di sini ada banyak, termasuk sectionnya ini atau partnya itu bisa di custom atau dipilih di sini sampai yang terbanyak itu 14 section. Kalian bisa gambar kalau mau buat mandala tuh. Jadi sangat praktis. Oke, nanti kalian silahkan coba-coba di rumah. Terus ada apa lagi ya? Ada ini, ada draw styles. Di sini kalian mau buat garis lurus. Ntar aku buka layar baru dulu. Garis lurus bisa kalian mau seperti apa nih. Ini cocok kayaknya untuk membuat desain yang memang butuh garis yang sangat presisi guys. Gak cuma garis lurus, ada juga lingkaran. Kalian bisa padu-padankan. Ada juga kotak. Oke. Nah, selanjutnya ada juga nih tools yang penting. Pada dasarnya semua penting guys, cuman ini yang sering aku gunakan, yaitu predictive strokes atau apa ya, kalau di Procreate itu kayak streamline, bukan, stabilizer, kayak stabilizer. Wah, aku lama banget mikirnya. Stabilizer, maklum guys, ini udah jam segini juga kan, mau jam 2 pagi ini. Kita coba dulu nih, kita pakai brush yang ini, akan aku contohkan. Pertama kita akan buat garis lurus. Nah, ini dia. Ini tanpa predictive tools, tanpa stabilizer. Terlihat dia ini bergelombang garisnya ya kan. Kalau kita hidupkan dan angkanya atau levelnya di bawah ke angka yang besar, dia akan sangat solid guys. Lihat ya. Nah tuh, jadi sangat solid sekali gitu. Oke. Jadi kalian bisa coba dan bisa dipergunakan kalau kalian membuat inking. Terus di sebelahnya ini kalau kalian mau import gambar dari galeri, kalian bisa pilih aja salah satu. Kalau memang mau difoto langsung, bisa icon kamera ini dipilih. Jadi silahkan dicoba-coba. Next itu ada ini perspektif. Kalau kalian pengen membuat desain ruangan ataupun desain yang memang memerlukan perspektif, kalian bisa gunakan tools ini. Di sini juga banyak optionnya. Ada yang perspektifnya 2 poin gitu kan, 2 poin mode. Ada yang 1 poin mode, ada yang 3 poin mode. Silahkan. Kalau aku sih nggak pernah pakai ini karena jarang membuat gambar yang perspektif gitu. Terus di sini ada tools yang benar-benar useless menurutku. Aku nggak tahu namanya apa ya ini ya. Namanya auto hide.
Jadi auto hide ini fungsinya ketika kalian menggambar, tools yang ada di kanan kiri dan atas ini bakal hilang. Jadi kita coba ya. Kalau kita menggambar, nah toolsnya itu hilang. Kalau kita lepas pennya akan muncul lagi. Jadi nggak terlalu penting menurutku. Karena apa? Karena di sebelah kanan di ujung ini nih sebenarnya udah ada tools dengan fungsi yang sama. Cuman bedanya kalau ini diklik, nah dia akan hilang gitu guys. Jadi kita bisa gambar lebih lebih fokus tanpa terganggu adanya tools ini gitu. Cuman kalau mau dihidupkan ya tinggal diklik lagi ini. Nah jadi menurutku ini agak useless lah gitu lah. Nah terus di sini ada juga untuk membuat teks. Jadi kalian tinggal ketik mau teksnya seperti apa. Kemudian kalau udah ya udah nih done. Terus ada ini icon kamera, ini fungsinya kalau kalian pengen ngerekam proses kalian dalam menggambar. Jadi kalian tinggal hidupkan ini. Waduh, ini kayak keras banget suara motornya. Jadi aku ulang ya. Jadi yang kamera ini fungsinya untuk merekam kalian saat menggambar. Jadi kalau kalian pengen rekam timelapse-nya tinggal diklik sampai warna lampunya ini merah guys. Oke. Sekarang kita akan pindah ke sisi kanan. Di sini sebenarnya udah aku coba dari tadi ya, yaitu layers. Ini salah satu item yang sangat penting dalam menggambar. Karena apa? Karena ini bisa memisahkan karya kita atau part kita dengan yang lainnya gitu. Sehingga kalau ada revisi itu lebih gampang guys. Jadi bekerjanya lebih efektif. Misalnya antara layers outline dengan layers warna itu bisa kalian pisahkan. Oke? Nah di sini untuk menambah layer itu kalian bisa tekan icon plus, mirip dengan aplikasi-aplikasi yang lain lah. Terus di sini nggak cuma ada layers, di sini opsi untuk memunculkan option layers itu kalian tinggal klik di sini, akan muncul banyak sekali nih. Ada copy ini untuk menduplicate karya kita, terus ada cut untuk menghapus, ada duplicate juga nih sama ini untuk menggandakan layer kita, terus ada clear untuk menghapus gambar yang ada pada layer yang kita udah buat sebelumnya. Terus merge itu fungsinya untuk menggabungkan dua buah layer. Kalau merge all ini fungsinya menggabungkan semua layer. Kalau delete fungsinya untuk menghapus layer. Kalau lock layer ini fungsinya untuk mengunci layer kita. Kadang kan kalau kita menggambar kita terlalu asik sehingga kadang lupa atau salah layer guys. Jadinya yang harusnya cuma layer outline malah ada warnanya juga. Jadi ada baiknya layer yang sudah tidak digunakan dikunci aja guys. Oke, HSL adjustment ini mungkin aku contohkan. Nah misalnya kalau ini kita mau mengubah warnanya, aku matikan dulu yang ini. Jadi tinggal diklik di sini, cari HSL ini guys, kalian bisa rubah-rubah warnanya. Oke. Nah, itu fungsinya. Terus yang color balance juga sama. Di sini juga ada salah satu fitur yang penting juga, yaitu opacity. Opacity ini penting banget guys. Misalnya kalau opacity ini dikecilkan, garis kita atau gambar kita akan menjadi transparan. Biasanya digunakan kalau ketika proses inking gitu. Jadi tidak terlalu mengganggu lah pada saat kita proses inking. Jadi bisa garisnya itu bisa disamarkan. Oke. Selanjutnya ada ini. Ada blend mode. Yang paling sering aku gunakan adalah multiply. Dan lagi-lagi di sini nggak akan aku jelaskan satu persatu, nanti bakal jadi panjang banget videonya. Yang jelas ini bakal aku buat dalam video yang terpisah. Multiply ini biasanya fungsinya untuk membuat warna kita ngeblend gitu. Jadi paling sering lah aku gunakan yang ini. Kemudian color label ini untuk melabeli tiap layer dengan warna yang berbeda-beda. Kalau aku sih nggak pernah sih pakai itu sih, jarang lah gitu kan. Nah itu dia tadi beberapa tools yang bisa kalian coba. Silahkan dipraktekkan, semakin sering kalian praktek semakin akan kalian menguasai aplikasi yang sudah kalian download gitu ya. Selanjutnya, oh ya lupa satu lagi. Di sini juga kalian bisa ya ubah warna background.
Mau apapun itu tinggal diklik yang ini guys, tuh tinggal diubah sesuka hati kalian. Oke, dan terakhir save. Nah, kalau kalian mau nge-save gambar ini, kalian tinggal tekan ini yang paling kiri, terus kalian pilih galeri, terus save to gallery. Nah, kalau kalian udah nge-save di sini, ini masih bisa kalian edit guys, kalian masih bisa lanjutkan untuk diedit. Tapi kalau kalian pengen udahan selesai dan kalian mau nyimpan ini, kalian bisa tekan ini yang 3 strip ini, diklik akan muncul export PSD, atau kalau kalian mau save JPEG silahkan di share. Tapi kalau kalian mau save nya ini PSD, tinggal di export. Nah, terus kalian pilih deh mau ditaruh di mana. Nah, jadi sangat simple guys. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian mendapatkan banyak manfaat. Dan kalau kalian pengen request, silakan komen. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya kalian berkembangnya bersama. Apalagi ya, kayak udah segitu aja. Aku juga udah oleng banget ini ya guys. Dan akhir kata, Rakajana signing out. See you di konten selanjutnya. Bye-bye.